Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 IIS. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat. Marilah kita mulai pelajaran geografi untuk pertemuan hari ini tanggal 27 Juli 2020. Dalam geografi ini untuk semester pertama ada 4 bab. Pertama, Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan bab kedua, flora dan fauna Indonesia dan dunia. Bab ketiga, pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Bab 4, ketahanan pangan, industri dan energi nasional. Baiklah, kita mulai saja. Ini bab pertama. Untuk poin-poinnya nanti biasa saya share juga, saya lampirkan juga untuk foto materinya biar lebih jelas ya. Tujuan pembelajaran pertama, setelah membaca literatur mengenai dasar-dasar geografi, Anda mampu menjelaskan pengetahuan dasar geografi secara santun. 2. Setelah mengkaji konsep dasar geografi, Anda mampu menjelaskan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari secara runtut. 3. Setelah melakukan diskusi, Anda mampu menunjukkan penerapan ilmu geografi dan dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. 4. Setelah melakukan pengamatan, Anda mampu menyajikan contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Ada 3 sub ini. Untuk bab pertama, lokasi kepulauan Indonesia, perkembangan jalur laut Indonesia, serta potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Letak kepulauan Indonesia ini nanti ada letak, ada luas, ada batas. Letak kepulauan Indonesia ada luasnya dan ada batasnya. Mungkin hari ini hanya letak Indonesia saja ya. Sebagai pertemuan pertama kita hanya membahas mengenai letak Indonesia. Kita tahu Indonesia itu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan untuk letak Indonesia itu di daerah tropis pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, dilanjutkan dengan materi. Kita lihat materi mengenai ya, kita lihat posisi strategis Indonesia. Ambillah peta dunia dan temukan kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia mudah Anda temukan pada peta dunia. Indonesia dengan ribuan pulau berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra Pasifik, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Oleh karena itu, Anda harus dapat mengelola dan menjaga wilayah Indonesia yang strategis ini dengan sebaik-baiknya. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Letak geografis wilayah menunjukkan keberadaan suatu wilayah dilihat dari wilayah sekitar yang lebih luas. Sementara itu, posisi geografis wilayah menunjukkan keberadaan suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur di permukaan bumi. Pertama, letak dan posisi geografis Indonesia. Letak dan posisi geografis wilayah Indonesia sangat strategis. Indonesia menjadi bagian dari negara di Asia Tenggara bersama 10 negara lain, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Pertama, letak geografis Indonesia. Di mana letak geografis Indonesia? Dengan mengamati peta di samping, Anda mudah mengetahui secara geografis. Wilayah kepulauan Indonesia berbatasan dengan benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis wilayah Indonesia memberi keuntungan pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dari aspek ekonomi, Indonesia berada di persilangan kegiatan ekonomi dunia. Dari aspek sosial, bangsa Indonesia mudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di Asia dan Australia. Dari aspek budaya, Indonesia mendapat pengaruh kebudayaan dari negara-negara di sekitarnya. Berbagai suku bangsa menyebar berbagai pulau dan menciptakan keberagaman budaya. Interaksi warga lokal dengan warga asing menimbulkan asimilasi dan akulturasi budaya. Coba amati lingkungan di daerah Anda. Apakah unsur budaya asing muncul? Di beberapa daerah Indonesia, Anda dapat menyaksikan unsur budaya asing, misalnya Tionghoa dan Arab. Contohnya tarian dan alat musik.
acara pernikahan, perayaan hari besar, pakaian, serta makanan. Apa yang Anda dapat disimpulkan? Letak geografis Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Indonesia berada di persimpangan lalu lintas perdagangan internasional, terutama melalui jalur udara dan laut. Indonesia bertetangga dengan negara Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, seperti Tiongkok, India, Thailand. Indonesia memberi banyak keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Misalnya Indonesia menjadi penghubung perdagangan dunia. Ya. Selanjutnya, posisi geografis Indonesia. Apabila Anda mengamati suatu peta, Anda dapat melihat garis lintang dan garis bujur. Kedua garis itu berguna untuk mengetahui posisi suatu wilayah berdasarkan titik koordinat. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang sejajar dengan ekuator dan melingkari bumi. Garis bujur adalah garis khayal vertikal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Di manakah posisi geografis Indonesia? Anda mungkin sudah mengetahuinya. Posisi geografis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Titik 6 derajat lintang utara terletak di Pulau W atau Aceh. Titik 11 derajat lintang selatan terletak di Pulau Rote. Titik 90 derajat bujur timur terletak di ujung barat Pulau Sumatera, dan titik 140 derajat bujur timur terletak di Maluku atau Papua. Anda dapat mengamati posisi geografis Indonesia pada peta berikut. Ini ada petanya ya, saya lihat ini posisinya. Pada peta tampak wilayah Indonesia dilalui garis ekuator atau khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Apabila ditelusuri, garis ekuator melewati kota Pontianak, Kalimantan Barat, sehingga Pontianak tidak sebagai kota khatulistiwa. Garis ekuator membagi bumi menjadi dua sama besar, yaitu bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Sebagian besar wilayah Indonesia berada di bumi belahan selatan. Posisi geografis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan berpengaruh terhadap iklim. Apa pengaruh posisi tersebut terhadap iklim Indonesia? Maka Indonesia beriklim tropis. Iklim tropis menyebabkan Indonesia punya suhu udara yang panas, akan tetapi karena wilayah Indonesia dikelilingi lautan, suhu udara menjadi tidak terlalu panas. Lautan yang luas menjadikan wilayah Indonesia sangat lembab. Udara di Indonesia mengandung banyak uap air yang memicu terjadinya hujan. Hujan menjadikan tanaman mudah tumbuh. Wilayah Indonesia ditumbuhi banyak hutan, hujan tropis. Selain itu, wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin muson atau musim barat dan angin muson timur yang berhembus berlawanan dari arah secara periodik. Angin muson barat berhembus dari Asia menuju Australia dan menyebabkan musim hujan. Angin muson timur berhembus dari Australia menuju Asia dan menyebabkan musim kemarau. Angin muson mempengaruhi kehidupan flora dan fauna di wilayah Indonesia. Terakhir, apa pengaruh posisi bujur Indonesia? Bentangan bujur sepanjang 40 derajat, yaitu 90 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur, menjadikan wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Ya, sampai di sini bisa lihat, nanti dibaca saja. Untuk selanjutnya silakan, nanti ada sesi tanya jawab. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.